Beberapa tokoh Islam modern adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab adalah salah satu pencetus aliran yang bernama aliran Wahabiyah. Aliran ini sangat berpengaruh besar pada pemikiran pembaharuan yang terjadi pada abad ke-19. Selanjutnya adalah Syah Waliullah. Syah Waliullah adalah guru dan penulis di mana ia meninggalkan karya-karya di antaranya adalah buku Hujatullah Al-Baligh dan Fuyun Al-Haramain. Yang ketiga adalah Muhammad Al-Pasha. Muhammad Al-Pasha sangat berperan pada dunia pendidikan, di mana salah satu ide dan gagasan Muhammad Ali Al-Pasha adalah mendirikan sekolah-sekolah modern dan memasukkan ilmu-ilmu modern ke sains ke dalam kurikulum. Selanjutnya lanjutkan. Tokoh Islam modern yang keempat adalah Al-Tahtawi. Al-Tahtawi berjuang pada 1873 sampai ke atas, dan beliau menyumbangkan berbagai pemikiran untuk umat Islam, seperti ajaran Islam bukannya hanya mementingkan akhirat tapi juga hidup dan dunia, dan Islam harus dinamis, tidak hanya bersifat statis pada suatu zaman saja, namun bisa berkembang pada zaman modern juga. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tokoh-tokoh yang memelopori ide-ide pembaruan Islam. Jamaluddin Al-Afghani yang memiliki pemikiran bahwa kejayaan Islam dapat kembali ketika umat Islam kembali ke dalam ajaran Islam yang murni. Kemudian corak pemerintahan diubah menjadi pemerintahan demokratis dan tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Ya, kemudian ada Muhammad Abduh. Ia pernah bertemu dengan Muhammad Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani. Pemikirannya bahwa pembukaan pintu ijtihad, penghargaan terhadap akal, dan kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Kemudian Rashid Ridha, pemikirannya tentang pembaruan Islam adalah sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam. Umat Islam harus meninggalkan sikap pemikiran kaum Jabariyah. Akal dapat dipergunakan untuk menghasilkan ayat. Umat Islam menguasai sains dan teknologi. Kemudian ada Sayyid Ahmad Khan. Pemikirannya tentang Islam adalah bahwa kemunduran umat Islam disebabkan tidak mengikuti perkembangan zaman. Kemudian ia berpendapat bahwa manusia bebas berkehendak dan membuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Kemudian juga sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. Kemudian ada Sultan Mahmud II. Pemikirannya bahwa menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci, dan memasukkan kurikulum umum dalam lembaga pendidikan. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Pemikirannya yaitu tentang pembaruan Islam, yaitu ijtihad punya kedudukan yang penting dalam pembaruan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamismenya. Kemunduran Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Hukum Islam tidak bersifat statis, tapi tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan.